Selamat siang untuk kita semua. Pastor, Bapak, Ibu Guru, dan staf SMA Katolik Panti Budaya, selamat datang di acara diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Katolik Panti Budaya yang akan dibawakan oleh Bapak Abednego Sinambela, calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebagai susunan acara kita hari ini, yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Kepala SMA Swasta Panti Budaya, yang kelima acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Swasta Panti Budaya oleh Bapak Abednego Sinambela, dan yang ke-6 doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, kita langsung saja ke acara kita yang kedua, yaitu doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh merasakan pada siang hari ini. Ya Bapa, satu hari lagi kami akan mulai pertemuan kami untuk melakukan materi terkait dengan calon guru kita. Kami mohon ya Bapa, berada di tengah kami, kiranya supaya materi yang diberikan kepada kami menjadi langkah yang baik sehingga menjadi berkat yang baik untuk kami implementasikan di sekolah yang kami cintai ini. Dan doa dapat sebenarnya yang kami pertama kami Kristus. Amin. Acara kita yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada pastor, Bapak dan Ibu Guru, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan dulu kembali. Acara kita yang keempat yaitu sambutan dari Kepala SMA Swasta Panti Budaya Kisaran. Saya beri waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada Ibu Pensi, kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti undangan dari Bapak Guru kita untuk mengikuti diseminasi sebagai proses dari bagian untuk menjadi guru penggerak. Diseminasi sendiri artinya ialah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi, pengetahuan, dan hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas. Dan tujuannya ialah mendorong partisipasi lebih banyak dari guru untuk bergabung dalam program Merdeka Belajar atau program apapun itu, sehingga
apa yang akan disampaikan oleh Bapak Habib Negus Bela teruji, sehingga dengan demikian hasilnya nanti dapat menjadi suatu konten yang berguna baik bagi beliau sendiri maupun nanti kepada peserta didik. Dan judulnya ialah budaya positif, bagaimana tentu sebentar lagi akan diterangkan oleh Bapak Habib Negus Bela. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Mari kita mengikutinya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya. Baik, acara yang kita tunggu-tunggu, mari kita sambut Bapak Habib Negus Bela sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 yang akan membawakan materi tentang diseminasi budaya positif oleh Sekolah SMA Katolik Panti Budaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Pastor, Bapak, Ibu guru, dan pegawai. Untuk kesempatan kali ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023 dan nanti akan selesai di tahun 2024 pada bulan Maret. Pastor, Bapak, Ibu, saya menjelaskan sedikit perjalanan kami calon guru penggerak angkatan 9. Ini sudah berjalan 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, dan kami sudah sampai di modul 1.4. Nah, untuk menuntaskan modul 1.4 atau modul 1, sebelum kami masuk ke modul 2, ini adalah hasil terakhir yang akan kami upload sebagai tugas di modul 1. Untuk itu persyaratannya adalah apabila kami tidak menyelesaikan ini dan memaparkan apa itu budaya positif kepada rekan-rekan guru sekalian, maka saya tidak bisa melanjutkan ke modul 2. Baik, Bapak Ibu guru, Pastor, Bapak Ibu guru, hari ini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya izin Pastor, Bapak Ibu, saya di sini berdiri bukan bermaksud untuk mengajari atau bahkan menggurui kita semua, bukan. Tapi saya berdiri hanya untuk berbagi pengalaman atas apa yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon izin apabila nanti di sana sini ada kekurangan dalam penyampaian saya nantinya. Baik, langsung kita masuk. Baik, Pastor, Bapak Ibu, cek. Pastor, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas 8 topik tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positifnya sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kedelapan materi ini akan saya jelaskan nanti satu-satu supaya nanti apa yang menjadi konsep inti budaya positif itu tersampaikan. Ya, lanjut. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya kita sebagai pendidik adalah layaknya sebagai seorang petani yang menabur benih-benih kebaikan. Untuk itu, di kurikulum Merdeka yang akan kita hadapi dan atau yang sedang kita jalani, menuntut kita sebagai pendidik adalah benar-benar menjadi penutur atau among
bagi siswa-siswi kita. Nah, di pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi artinya adalah kita belajar itu berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi konsepnya paradigma baru ini adalah sebagai imbauan dari Ki Hajar Dewantara dulunya, maka diterapkan atau diturunkan kembali dalam konsep belajar merdeka, yaitu kurikulum merdeka, dan menurunkan kembali profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Apa sajakah itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Itulah yang menjadi paradigma baru yang harus kita terapkan di sekolah kita. Next. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, selama ini kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid, artinya bisa merembet murid kemanapun apapun yang kita mau, apa yang kita bilang mereka harus menurut, begitu. Nah, pada kenyataannya tidak. Di dalam guru penggerak, materi guru penggerak menyatakan itu adalah salah. Artinya apa yang kita sampaikan kepada murid tidak harus dilakukan oleh murid. Ketika mereka beranggapan bahwasanya itu tidak mampu mereka lakukan, atau mungkin tidak baik, mereka merasa tidak baik untuk dilakukan. Artinya murid juga boleh menyuarakan tidak bisa, seperti itu, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya apa yang selalu kita sampaikan kepada murid, dorongan, masukan, nasihat, tidak selalu bisa diterima mentah-mentah oleh murid. Tidak, karena kita juga harus mendalami pribadi murid. Masalah murid kita juga harus tahu, begitu ya. Apakah nasihat kita itu beralasan atau tidak, begitu. Apakah kita apakah ketika kita menasihati, kita sudah tahu belum masalah anak tersebut? Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya seperti ini. Ketika anak melakukan satu kesalahan, kita dengan tegas menyatakan bahwasanya dia benar-benar bersalah, dan kita nyatakan dia bersalah dan dia harus dihukum. Itu ilusi. Artinya di sini sebagai pendidik kita tidak boleh seperti itu. Di sini kita dikatakan bahwasanya kita harus mendampingi, mengayomi murid yang bermasalah. Baik. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh semena-mena menyalahkan apa yang sudah dilakukannya. Tidak. Kita yakin bahwasanya setiap anak melakukan kesalahan pasti punya alasan tertentu. Setiap anak melakukan kesalahan pasti punya alasan tertentu. Contoh, ketika anak terlambat ke sekolah, ya kan, kita piket mungkin sering langsung menghukum anak. Contohnya kayak kita membersihkan aula atau mungkin mengutip sampah atau apa begitu. Sebelum kita bertanya kenapa,
Kenapa kamu terlambat? Nah itu. Ya, jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita harus betul-betul mengenal atau mengetahui dulu apa yang menjadi alasan anak tersebut terlambat. Seperti itu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu ilusi ya. Kalau orang dewasa itu memaksa yang di bawahnya, artinya seperti murid-muridnya, itu ilusi. Kita di sekolah itu dilarang memaksa. Dalam konsep guru penggerak, di sekolah itu dilarang memaksa kepada peserta didik. Meskipun kita adalah orang dewasa di sekolah, kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada murid. Tidak boleh. Baik, selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus ini apa? Stimulus ini rangsangan. Stimulus adalah rangsangan, sementara respon adalah aksi. Ya, rangsangan ini bisa terhadap dari cara belajar, cara berpikir itu adalah rangsangan, cara bertindak itu adalah rangsangan. Oke? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata di teori kontrol berkata lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon kembali, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrol berkata, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti saya bilang tadi, terkadang anak berbuat salah juga dia punya alasan apa. Nah, itu dikatakan oleh teori kontrol. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol berkata, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, artinya orang lain tidak bisa langsung betul-betul menguasai diri kita, tidak. Tapi diri kita lah yang betul-betul bisa mengatur diri kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol berkata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, artinya teori kontrol ini lebih mengarah ke hal positif ya. Artinya kita tidak diminta untuk langsung menjudge. Tidak. Ya, tapi kita memberi tawaran untuk memberi solusi, pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu di teori kontrol. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, artinya boleh kita lihat kenyataannya sendiri kepada di sekolah kita sendiri. Terkadang kata disiplin ini menjadi yang menakutkan kepada anak gitu ya. Artinya hal yang sering dilanggar oleh anak-anak. Jadi seolah seperti ini, ketika mereka berangkat pagi dari sekolah, ada rasa ketidaknyamanan bagi mereka apabila nanti mereka tiba di sekolah terlambat. Kenapa? Karena pada akhirnya tiba di sekolah mereka akan dihukum, mereka akan diberi ganjaran. Ya, padahal tujuan sekolah membuat aturan itu adalah untuk kebaikan dirinya, begitu. Kenapa dia jangan terlambat supaya tidak ketinggalan pelajaran, begitu ya, tidak ketinggalan materi belajar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi disiplin diri. Jadi disitu katakan kenapa dia harus disiplin diri? Di situ
dituntut adalah kesadaran dan tanggung jawab pada dirinya begitu. Ya, jangan nanti anak-anak berpikir ketika sekolah buat aturan itu adalah peraturan yang harus ditakuti. Tidak. Tapi kita buat aturan itu coba menanamkan kesadaran kepada peserta didik dan memberi dia tanggung jawab supaya dia bisa datang tepat waktu ke sekolah. Dengan cara apa? Nah, tadi itu oleh dirinya sendiri. Dirinya sendirilah yang mengatur dirinya. Begitu ya. Nah, pada akhirnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan universal, apa itu motivasi intrinsik, saya akan ulas di slide berikutnya. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, ini dia tadi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lalu nilai yang disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Untuk contoh, sudah ada di profil pelajaran Pancasila. Tadi sudah saya paparkan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang bertahan hidup. Pastilah dia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dirinya, serta kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya setiap orang perlulah atau merasakan sikap rasa diterima, minta dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Seseorang pastilah menjunjung atau menjaga harga dirinya, ya. Lalu keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu kebutuhan. Itu adalah penguasaan yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan. Dia mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keenam adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi yang saya katakan motivasi
eksternal dan motivasi internal. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Keduanya itu adalah motivasi eksternal. Ya. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Artinya dari dalamnya gitu, karena dia mendapatkan reward, diiming-imingi reward. Nah, kalau kau mau mengerjakan ini, kau akan dapat ini. Begitu ya. Terus kalau kau tidak mengikuti aturan ini, kau akan kena hukuman. Itu motivasi eksternal ya. Nah, padahal untuk menyadarkan seseorang itu adalah perlunya ada motivasi internal. Di motivasi internal ini adalah kita memancing kesadaran diri seseorang supaya apa yang dilakukan itu adalah oleh dorongan dari dalam diri, bukan oleh faktor-faktor X atau iming-imingan. Jadi di motivasi internal adalah untuk menghargai. Nah, di sini dikatakan untuk menghargai diri sendiri. Artinya supaya dia tidak mendapatkan hukuman dan supaya dia tidak diiming-imingi apapun untuk penghargaan, baiklah dia memotivasi dirinya sendiri lebih dulu. Itu lebih baik. Begitu ya. Supaya dia merasa dirinya itu dihargai oleh dirinya sendiri. Begitu. Bukan dihargai orang lain dulu, tidak. Kalau dia menghargai dirinya sendiri dalam hal positif, maka orang lain otomatis juga akan menghargainya. Gitu ya. Lanjut. Nah, motivasi internal tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Motivasi internal tadi menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka pada diri sendiri. Next. Nah, kita lihat di sini ada 3 bentuk konsep eksternal dan internal tadi. Untuk di hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam mengambil tindakan hukuman, ya. Lanjut, bersifat satu arah, hanya dari si pemberi hukuman. Yang kedua, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Berikut adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti saya berdalam lagi sedikit restitusi. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu nanti bisa merasa dirinya di bagian mana ya? Apakah kita itu ada di sebagai penghukum? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Atau yang kelima, kita guru itu sebagai manajer. Ada satu kasus, saya ambil contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sikap guru sebagai penghukum mengatakan, "Hei, hormat pada bendera selama 1 jam karena Anda tidak memakai atribut lengkap." Itu kata si penghukum. Lalu si pembuat rasa bersalah
mengatakan, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ya, artinya si anak betul-betul dibuat merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Next. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya ini kayak mengayomi ya, sebagai sama seperti teman sendiri gitu, menganggap seperti teman sendiri. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita di posisi yang mana ya? Ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kita lebih sering mengambil peran di bagian mana? Apakah di bagian penghukum, di bagian si pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Ya, artinya pahami dari 5 kata-kata yang sudah dipaparkan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, saya percaya bahwasanya setiap kelas atau setiap wali kelas pastilah membuat aturan di kelasnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk atau supaya kelas itu bisa tertib, ya, supaya bisa dikontrol atau terkontrol. Nah, di sini dikatakan, kenapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Artinya begini Bapak Ibu, terkadang peraturan kelas ini dibuat hanya diambil keputusan oleh wali kelas, dan itu biasanya bersifat satu arah. Apa yang dikatakan wali kelas haruslah mungkin dilakukan oleh kelas itu, begitu ya. Artinya karena peraturan kelas itu juga belum tentu menjadi keinginan anak, atau mungkin belum betul-betul menjadi atau dari dalam hati anak itu untuk melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas ini adalah kita bisa dengan membuat kesepakatan kelas. Artinya ada komunikasi dua arah, baik dari wali kelas maupun dari peserta didik. Nah, artinya bisa seperti ini konsepnya. Kita bisa buat di depan berupa kertas kecil misalnya, baik anak-anak, menurut kalian apa yang harus kita lakukan demi kebaikan kelas kita. Misalnya, ingat anak-anak, ini tidak ada paksaan. Biarlah nanti keyakinan kelas ini berasal dari dalam diri kalian sendiri. Tidak ada paksaan. Dan itu bukan menjadi keinginan bapak, bukan, atau bukan menjadi keinginan ibu, tidak. Artinya, apa yang sudah kita buat di depan ini, baiklah kita bersama ini. Seperti itu ya. Baiklah kita yakini bersama bahwasanya konsep yang sudah kita buat itu baik untuk kelas kita ke depan. Ya, baik untuk kelas kita ke depan. Nah, untuk itu supaya kalian jangan melanggar kembali apa yang menjadi keyakinan kelas, tanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika nanti melanggar aturan ini, apa ya? Kenapa saya bisa melanggar keyakinan kelas ini? Begitu. Supaya kita memacu kesadaran diri anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Begitu ya. Lanjut. Nah, perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Kenapa? Artinya ya supaya kita terlindungi, begitu ya, supaya kita tidak terjangkit. Ya, jadi kan ada solusi di situ. Artinya
dari himbauan itu, apa manfaatnya buat kita? Nah itu ya, dari himbauan yang diberikan kepada kita, manfaatnya apa gitu? Artinya supaya timbul kesadaran dari diri sendiri atas pertanyaan itu, apa manfaatnya? Apa manfaat larangan dan himbauan harus memakai masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak di saat pandemi? Nah itu. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Nah, kita juga sudah sering bilang sama anak kita, anak pakai helm. Artinya kita juga berikan gambaran-gambaran kepada mereka, baik itu kejadian langsung maupun tidak langsung. Artinya kalian ketika kalian pakai helm, maka itu akan mengurangi resiko terjadinya cedera ketika nanti kalian mengalami atau terjadi kecelakaan di jalan saat ke sekolah ataupun pulang ke sekolah. Nah, kita menyadari sama anak. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kita ke guru-guru. Artinya apa? Ya supaya kita tidak dicap orang sebagai pemalas. Bisa itu, kau telat bangun, padahal pelatihan ini penting gitu ya. Bisa jadi kita ketinggalan materi karena kegiatan pelatihan sudah berlangsung kita baru datang. Nah, dan itu juga bisa membuat kita malu dilihat orang-orang karena kita datang belakangan sementara semua orang sudah di dalam. Lanjut, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sekali lagi saya katakan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Terkadang kita lihat kalau di sekolah kita sendiri ini, kita hanya berpedoman pada peraturan. Artinya selepas itu kita tidak peduli lagi. Artinya sudah ada aturan, ketika kau langgar, kau kena hukuman. Ketika kau langgar, kau kena ganjar. Itu yang masih ada di sekolah kita ini. Nah, harapan kedepannya itu tadi, kita lebih bisa menggerakkan seseorang ya untuk bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Next. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, di materi guru penggerak kami mempelajari tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah ada 3 hal yang harus kita pakai ketika menyelesaikan suatu permasalahan kepada siswa atau mengatasi siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilitaskan identitas, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, urutannya adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Oke. Bapak Ibu, ada satu video yang sudah saya buat, dan itu saya bekerja sama dengan anak-anak untuk membuat video segitiga restitusi, dan itu dapat dilihat di YouTube pribadi saya, dan itu sudah kami terapkan di kelas 11 MIA, dan semoga video itu juga boleh menjadi contoh atau pedoman dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Di video itu ada 2 contoh masalah siswa yang saya buat. Ya,
Lanjut. Nah, tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah anak melakukan kesalahan, kita pertama jangan membahas permasalahannya dulu, ya. Tapi kita stabilkan dulu identitas dia supaya dagu dia nggak turun, supaya dia berani memandang wajah kita. Artinya dia bukan datang kepada kita itu bukan untuk langsung dihakimi, tidak. Ya, jangan pernah kita lakukan. Artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berikutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Artinya apa yang sudah dilakukan dia, coba kita cari atau kita buat satu pujian, ya, satu pujian yang bisa menaikkan dagunya kembali untuk menatap kita. Sebelum kita masuk ke inti topik permasalahan. Next. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dagunya sudah mulai naik dan dia sudah merasa kita itu adalah nanti sebagai si pemberi solusi, ya, di validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya maksudnya adalah ketika dia terlambat, biarkan dia memberikan alasannya dulu. Kenapa dia bisa terlambat? Ya, biarkan dia beri alasan dulu. Kenapa dia bisa terlambat? Kita harus mendengar dulu apa yang menjadi keluhan dia, alasan dia berbuat itu, begitu. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, jadi kita berusaha antusias dengan masalah yang dihadapi murid. Jangan kita dengan mendengar masalahnya saja kita sudah enak, ya, sudah muak. Tidak, tapi kita lebih antusias. Kenapa gitu? Kenapa si anak bisa berbuat seperti itu? Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau wali kelas yang menghadapi, baru wali kelas bertanya, apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ya, apa yang sudah dilanggar si anak? Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Anda langgar? Seperti itu, ya. Lalu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita harus buat dia merasa, ya, saya sudah merasa bersalah atas apa yang saya lakukan dan saya sudah melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas saya. Selanjutnya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu kesadaran, itu memacu kesadaran diri si anak, begitu, atas dorongan dari dirinya sendiri. Lanjut. Sampai kita ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah standar nasional pendidikan. Baik pastor, Bapak Ibu guru, itulah pemaparan saya mengenai disiplin atau budaya positif yang saya bawakan pada hari ini, dan itulah materi-materi yang saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023 ini. Baik, semoga apa yang menjadi pemaparan saya pada hari ini itu bisa berpengaruh baik, khususnya untuk sekolah kita dan khususnya juga kepada kita masing-masing. Terlebih posisi kontrol tadi, ya, posisi kontrol apa yang ada pada diri kita dan baiknya apa yang tindakan yang harus kita ambil. Itu yang mau saya sampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Abed Nego untuk pemaparan materinya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, untuk acara terakhir yaitu doa penutup dari kepala sekolah. Sebelum doa ada penutup dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih kepada Pak Abed Nego Sinambela yang telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, bagaimana kita harus mengajar peserta didik dengan baik. Menurut pendapat saya sangat mendalam, dan kalau saya mengatakan ada bisa disimpulkan dengan 2-3 kata. Pertama, guru memang harus sabar. Sabarnya itu ialah sabar semua orang. Sabar menasihati dan tidak terlampau cepat mengharapkan adanya perubahan. Karena menasihati itu sendiri sudah perubahan. Karena tadi dikatakan guru harus menjadi among, menjadi bapak, tapi bapak yang juga sekaligus menjadi manajer, ya, yang terukur maksudnya. Maka tadi juga harus dikaitkan dengan psikologi modern. Saya pikir ke saya pun kena juga ini, karena saya pun tidak sabar. Hanya butuh orang yang sabar. Lalu yang kedua, kalau saya lihat tadi memang menjadi teman bagi peserta didik itu sulit, menjadi teman, apalagi menjadi sahabat. Karena kalau menjadi teman berarti harus mampu beremansipasi, bukan? Harus mampu berempati, merasakan apa yang dia rasakan. Jadi tidak hanya simpati saja, tapi harus masuk ke dalam pergumulan pribadinya. Jadi saya juga seringkali kalau melihat peserta didik, saya tidak sempat atau tidak menyempatkan masuk ke dalam pribadinya. Orang ini kok terlambat terus kan? Maka dari bagiku saya juga mulai naik, tolong diberi denda kan gitu. Jadi ditabarkan lagi dengan sabar. Lalu saya lupa ada seorang filsuf yang mengatakan, saya lupa siapa namanya, kita harus memang mengagumi setiap orang siapapun dia, karena engkau adalah bagian dari aku. Demikian, terima kasih Pak. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Selamat siang. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan untuk kami dalam proses untuk mencapai guru penggerak. Semoga ini menjadi proses yang baik supaya kami juga dapat memahaminya menjadi suatu perubahan yang mantap ke depan, sehingga kami dapat mendidik peserta didik kami dengan lebih baik. Berkatilah perjalanan hidup kami selanjutnya, apapun kegiatan kami serta perjalanan kami, supaya semua tetap dalam naungan kasih. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak,
semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.